Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para pecinta Al-Iman TV dan para pendengar radio Suara Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah sehingga bisa mempelajari agama Islam, agama yang kita cintai, yang mana semangat mendalami agama itu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis yang, mohon maaf, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya, maka Allah pahamkan ia dalam urusan agamanya. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan bagi kita, Allah beri tanda. Dan tandanya adalah Allah jadikan hati kita semangat untuk mendalami ilmu agama. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tayyib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari Kitabut Tauhid, bab yang ke-62, bab ma jaa fi kasratil halaf. Bab larangan banyak bersumpah. Jadi bersumpah itu ada dua. Yang pertama, bersumpah dengan memakai nama Allah. Dan yang kedua, bersumpah dengan selain nama Allah. Adapun bersumpah dengan nama Allah, maka itu disyariatkan. Ya. Tetapi pun demikian, tidak boleh kita sering-sering dan selalu memperbanyak sumpah dengan nama Allah. Ini juga tidak diperbolehkan. Adapun sumpah yang nomor dua adalah sumpah dengan selain nama Allah, maka ini tidak diperbolehkan, mutlak, ya, haram. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Jadi kita nggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Misalnya demi Ka'bah, demi gunung, demi matahari, demi langit, demi Ka'bah, demi Rasulullah, maka ini tidak diperbolehkan. Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia melakukan kesyirikan. Lah, bersumpah dengan selain nama Allah itu ada dua kemungkinan. Saya ulangi ya, bersumpah dengan selain nama Allah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, an ya'taqidal halif annal mahluf bihi yastahiqqu minat ta'zim mithl ma yastahiqqu Allah. Jika orang yang bersumpah dengan selain Allah itu berkeyakinan bahwa sesuatu yang dipakai bersumpah tadi berhak mendapatkan pengagungan seperti Allah, maka dia melakukan syirik besar. Misalnya seorang mengatakan demi matahari, tujuannya mengagungkan matahari tersebut seperti mengagungkan Allah, maka ini syirik besar. Tapi kalau maksudnya itu tidak mengagungkan matahari seperti Allah, tetapi dia mengatakan demi matahari, demi Rasulullah, demi Ka'bah, tapi nggak niat menyejajarkannya dengan Allah, maka ini syirik kecil, ya, karena tidak diperbolehkan. Ya, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia berbuat syirik. Kalau dia itu niatnya mengagungkan yang disumpahi tadi seperti Allah, maka syirik besar. Tapi kalau sekedar menguatkan, tapi nggak sampai menganggapnya sama seperti Allah untuk mendapatkan keagungan, maka ini syirik kecil. Jadi kita nggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Kalau mau bersumpah, harus bersumpah dengan nama Allah. Lah, bersumpah dengan nama Allah sekalipun tidak boleh sembarangan. Bersumpah memakai nama Allah pun tidak boleh seseorang itu mengumbar. Ya, sering-sering, gampangan bersumpah dengan nama Allah.
dagangan supaya laris, bersumpah pakai nama Allah. Demi Allah, ini saya kulakannya aja belum dapat. Demi Allah ini barangnya bagus. Demi Allah ini barangnya luar biasa, awet. Lah, suka bersumpah dengan nama Allah. Ini termasuk larangan, tidak boleh. Ya. Jadi apa hubungan materi ini dengan masalah tauhid? Al-Imam Al-Utsaimin mengatakan anna kasratal halaf billahi yadullu ala annahu laisa fi qalbil halif min ta'zimillah ma yaktadhi hibatal halaf billah. Jadi kenapa masalah memperbanyak sumpah ini dimasukkan dalam kitab tauhid? Jawabannya karena orang yang suka bersumpah dengan nama Allah itu menunjukkan di dalam hatinya orang yang bersumpah itu tidak ada pengagungan kepada Allah. Karena seharusnya kalau dia itu benar-benar mengagungkan Allah, harusnya dia nggak sembarangan bersumpah. Masalah dagangan sumpah, masalah sepele sumpah, masalah hal-hal yang tidak begitu penting pakai sumpah. Nah, ini menandakan orang yang bersumpah ini kurang mengagungkan Allah. Sehingga mudah mengobral sumpah dengan memakai nama Allah. Maka dari itulah para ulama melarang memperbanyak sumpah dengan nama Allah. Karena itu artinya menganggap remeh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, kita baca. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, pengarang kitab ini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah menyantumkan surat Al-Maidah ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahfadhu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian, ya, jagalah sumpah-sumpah kalian. Jadi orang itu kalau sudah bersumpah tidak boleh dia mengingkari sumpahnya. Ini termasuk kesalahan, ya. Jadi kalau sudah bersumpah harus dipegang erat, tidak boleh sembarangan untuk mengingkarinya. Makanya dari itulah orang yang melanggar sumpah akan diberi sanksi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 89, wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Kalau sampai-sampean bersumpah terus sampean langgar, maka ada kafaratnya. Apa saja kafarat orang yang melanggar sumpah? Saya bacakan ayatnya, silakan disimak dan dicatat supaya kita jangan sembarangan bersumpah, nantinya terus kita langgar. Dan kalau sudah melanggar sumpah, wajib membayar kafarat. Kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Perhatikan, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kalau kalian melanggar sumpah, sudah bersumpah dengan nama Allah, ternyata dilanggar, maka harus bayar kafarat. Apa kafaratnya? Perhatikan, fakaffaratuhu it'am asyarati masakin. Kafaratnya adalah memberi makan 10 orang fakir miskin. Seperti makanan yang kamu berikan kepada anggota keluargamu. Memberi makan 10 fakir miskin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, au kiswatuhum, atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Jadi lafaz yang Allah pakai memakai lafaz au, artinya atau. Jadi kalau ada orang melanggar sumpah, 1 memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak. Lah lafaz atau ini menunjukkan alternatif, bukan urutan. Terserah mau pilih yang mana. Kalau melanggar sumpah, bisa memberi makan 10 orang fakir miskin, bisa memberi pakaian 10 fakir miskin, bisa memerdekakan budak. Terserah pilih yang mana, karena lafadznya adalah atau. Silakan dipilih. Kalau tiga-tiganya nggak bisa, ya, kalau tiga-tiganya nggak bisa, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Kalau nggak bisa ngasih makan 10 fakir miskin, nggak bisa ngasih pakaian 10 fakir miskin, nggak bisa memerdekakan budak, kata Allah, fasiyamu thalathati ayyam, maka dia harus puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum, itulah kafarat dari sumpahmu jika kamu bersumpah kemudian kamu langgar.
Makanya supaya nggak bayar kafarat, kita diperintahkan Allah untuk menjaga sumpah-sumpah kita. Fahfadhu wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Itu yang pertama ya, yang dicantumkan pengarang kitab ini, surat Al-Maidah ayat 89. Kemudian setelah itu berikutnya adalah sebuah hadis. Kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau. Qala, Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al halif manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil kasbi. Sumpah itu dapat melariskan barang dagangan. Akan tetapi sumpah itu bisa menghapuskan keberkahan sebuah usaha. Jadi orang yang kalau usaha dikit-dikit sumpah, dagangan sumpah, ini barangnya bagus Pak, demi Allah ini saya ngambil langsung nih dari orangnya, tangan pertama. Demi Allah ini murah ini, yang lain gak dapat seperti ini. Dikit-dikit subhanallah, dikit-dikit bersumpah demi Allah, bersumpah demi Allah. Tujuannya untuk melariskan dagangan. Maka kita lihat apa kata Rasulullah, al-halif manfaqatun lis-sil'ah. Sering sumpah, gampang sumpah itu melariskan dagangan. Tetapi mamhaqatun lil kasbi, menghanguskan keberkahan usaha. Nah, cepat laku ya cepat laku, tetapi nggak barokah. Hilang keberkahan, hangus keberkahan. Maka jangan suka kita bersumpah dalam berdagang. Ini hadis sahih dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jangan gampangan kita bersumpah ya. Kemudian selanjutnya, wa an Salman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Salman Al-Farisi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yukallimuhumullah. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi ada 3 ancaman ya. Ada 3 orang yang diancam 3 hal. Pertama, tidak diajak bicara Allah pada hari kiamat. Tidak disucikan Allah pada hari kiamat. Dan baginya azab yang pedih. 3 ancamannya. Siapa mereka ini? Yang pertama, usyaimitun zanin. Orang tua yang sudah beruban terus dia berzina. Orang tua berzina, beruban zina. Yang kedua, wa'ailun mustakbirun. Orang yang miskin tapi sombong. Dan yang nomor 3, warajulun ja'alallaha bidha'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Yang ketiga adalah orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Tidak membeli kecuali dengan memakai nama Allah. Tidak menjual kecuali memakai nama Allah. Dikit-dikit pakai sumpah, dikit-dikit pakai nama Allah. Tujuannya untuk melariskan barang dagangan. Nah, 3 macam orang ini tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara Allah pada hari kiamat. Tidak disucikan Allah dan Allah berikan azab yang pedih kepadanya. 3 ancamannya. Nah, siapa mereka itu? Yang pertama, orang tua sudah beruban tapi berzina. Ini kan kata orang Jawa, kebacut, nemen kata orang Jawa. Kalau pemuda yang masih kuat badannya, syahwatnya masih tinggi, berzina wajar. Meskipun itu dosa besar. Karena ada pendorong, ya, syahwatnya menyala-nyala, uangnya masih banyak, kekuatannya masih kuat, tenaganya masih oke. Kemudian dia berzina, dosa besar, tapi masih wajar. Adapun orang tua sudah beruban, kok berzina, maka kata Nabi, Allah tidak ngajak bicara dia, tidak mensucikannya, baginya azab yang pedih pada hari kiamat nanti. Itu yang pertama ya. Yang kedua, orang miskin sombong. Kalau orang kaya sombong, itu dosa besar. Tapi masih wajar ada yang dipakai sombong.
Itu dosa besar. Orang kaya sombong, dosa besar. Tapi masih mending, masih lumayan daripada orang miskin sombong. Lebih fatal. Allah tidak akan mengajak bicara dia, Allah tidak mensucikannya, dan baginya azab pedih pada hari kiamat. Kemudian yang nomor 3, orang yang menjadikan Allah seperti barang dagangannya. Ketika berjualan pakai nama Allah. Ketika membeli pakai nama Allah. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Tujuannya untuk melariskan dagangan. Nah, 3-tiganya ini mendapatkan ancaman dari Nabi. Tidak diajak bicara Allah, tidak disucikan Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hadis dengan sanad sahih diriwayatkan al-Imam At-Tabrani. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Berikutnya adalah sebuah hadis yang sahih dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Kita baca dulu. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ummati qarni." Sebaik-baik umatku adalah generasi yang sezaman sama aku. Ya. Kemudian, "Tsummal ladzina yalunahum." Kemudian generasi sesudahnya. "Tsummal ladzi yalunahum." Kemudian datang generasi sesudahnya. Qala Imran, "Wala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw thalathan." Aku enggak tahu apakah Rasulullah menyebutkan setelah generasinya 2 generasi ataukah 3 generasi. "Tsumma ba'dakum qaumun yasyaduna wa la yustasyadun." Kemudian akan datang kaum setelah kalian, yaitu kaum yang bersaksi padahal tidak diminta persaksiannya. Wa yakhununa wa la yu'tamanun. Orang-orang yang khianat dan tidak amanat. Wa yanduruna wa la yufun. Dan orang-orang yang nazar tapi mereka tidak menunaikan nazarnya. Wa yadharu fihi siman. Dan akan nampak pada mereka itu asiman, kegemukan. Badan gede, ya. Jadi Rasulullah SAW ini mengabarkan sebaik-baik masa itu generasiku. Kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in. Kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Kemudian kata Rasulullah SAW, nanti akan ada kaum yang bersaksi padahal tidak diminta persaksiannya. Mereka akan berkhianat dan mereka tidak menjalankan amanat. Mereka bernazar tapi tidak menunaikan nazarnya. Dan telah nampak pada mereka asiman. Siman itu kegemukan badan. Itu sudah disampaikan Nabi bahwa akan ada zaman seperti itu. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Kenapa tadi ya kok disebutkan orang yang melariskan dagangan pakai sumpah. Sumpah dengan nama Allah. Dan biasanya kalau gampang sumpah itu gampang bohong. Kenapa kok ancamannya tegas orang yang bersumpah melariskan dagangan, bersumpah demi Allah, pakai nama Allah. Kenapa mereka itu kok ancamannya 3 tadi? Yang pertama, tidak diajak bicara Allah. Yang kedua, tidak disucikan Allah. Dan bagi mereka azab pedih. Sekarang kok sedemikian rupa ancamannya, azab pedihnya. Emang apa sih konsekuensi dari mengobral sumpah demi melariskan dagangan? Itu apa konsekuensinya? Al-Imam Al-Utsaimin mengatakan kenapa hal ini kok dilarang? Karena dalam hal ini menyimpan 4 kerusakan. Ya, dikit-dikit mengobral sumpah demi Allah untuk melariskan dagangan ini mengandung 4 kerusakan. Yang pertama, istihanatun billah, menghina Allah, melecehkan Allah. Dikit-dikit pakai nama Allah tujuannya untuk melariskan dagangannya. Ini yang pertama, melecehkan Allah, menghina Allah. Yang kedua, al-kadzib. Ada pembohongan di situ. Kalau ada orang yang suka sumpah, dikit-dikit sumpah, "Pak, saya tawar, Pak. Sampean tawarnya berapa? Saya ini harganya 20, Mas." "Oh, Pak, saya tawar ya 15." "Oh, enggak boleh, Mas. Ini saya kulakan saja demi Allah, enggak sampai segitunya." Pakai sumpah nama Allah. Dikit-dikit sumpah. Dikit-dikit sumpah. Nah, ini konsekuensi yang kedua. Orang gampang bohong kalau kayak gini nih. Yang pertama menghina Allah. Yang kedua gampang bohong dalam sumpahnya. Yang ketiga akluhul mal bil batil. Dia mengambil harta orang dengan cara batil. Dengan cara
mengobral sumpah tadi untuk menarik hartanya manusia agar orang percaya. Ya, dan yang nomor 4, bisa jadi orang akan terjatuh pada sumpah palsu. Demi Allah, pada hakikatnya nggak seperti itu. Dan itu bahaya. Man halafa ala yaminin huwa fiha fajir yaqtati'u biha ma'lur mri'in muslim laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa bersumpah dengan nama Allah tujuannya untuk mengambil harta manusia, dengan sumpahnya tadi dia curang dalam sumpahnya untuk mengambil harta manusia. Misalnya seorang saksi, saya bersaksi, terus dia dusta dalam saksinya untuk mengambil harta manusia. Saya bersumpah Pak Hakim bahwa ini milik saya, padahal bukan miliknya. Tujuannya untuk mengambil harta orang dengan sumpahnya, maka orang yang seperti ini akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam keadaan Allah murka kepadanya. Jadi kita nggak boleh sembarangan ya bersumpah-sumpah tujuannya untuk menarik harta manusia. Kemudian wa fi sahihi an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, dan dari seorang sahabat Nabi yang mulia, ya, Imran bin Husain tadi sudah baca ya, yang generasi setelah Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya diriwayatkan pula dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah semasa sama aku, generasi sama aku. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian datang generasi berikutnya yaitu tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian para tabi'ut tabi'in. Tsumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Kemudian selanjutnya akan datang orang-orang di mana ada di antara mereka kesaksiannya mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Sumpah dulu padahal dia belum menyaksikan. Nah, ini Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan mereka para orang tua dahulu memukuli kami karena kebiasaan atau karena kesaksian atau sumpah ketika kami masih kecil. Jadi Ibrahim An-Nakhai dulu menceritakan kami para orang-orang zaman dulu itu, kata beliau, kalau waktu kecil kita gampang sumpah, kami dipukuli orang tua kami. Artinya nggak boleh membiasakan orang gampang sumpah pakai nama Allah, dikit-dikit sumpah pakai nama Allah. Dan ini tidak diperbolehkan. Itu ya pelajaran kita kali ini. Kemudian sekarang kita akan membahas al-masail, kandungan bab ini apa saja. Yang pertama, pelajaran pertama, al-wasiyatu bihifdil aiman. Ya, diwasiatkan oleh Allah agar kita ini menjaga menjaga sumpah ya. Jadi kalau kita sumpah dijaga, jangan dilanggar gitu ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala tadi, kalau sampai kalian melanggar sumpah maka ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya adalah membayar kafarat. Kafarat yang pertama adalah, perhatikan, yang pertama adalah memberi makan 10 orang fakir miskin. Atau yang kedua yaitu memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Atau yang ketiga memerdekakan budak. Kalau nggak bisa semuanya, fasiyamu salasati ayyam, yaitu puasa 3 hari, jika nggak bisa semuanya. Kemudian pelajaran yang nomor 2, al-ikhbar bi annal halaf manfaqatun lisil'ah mamhaqatun lil barakah. Rasulullah memberitahukan bahwa sumpah itu bisa melariskan dagangan, tetapi sumpah itu bisa menghanguskan keberkahan. Maka kita jangan, apa artinya kita dapat uang banyak laris tapi setelah itu nggak berkah. Cepat entek, cepat hilang, anaknya sakit, dapat kecelakaan, naudzubillah min dzalik. Maka harus jujur ketika berdagang. Makanya Pak, Ibu, dagang itu banyak disebut dalam Al-Quran dalam konteks negatif. Ya, Rasulullah pernah khutbah di atas mimbar ditinggalkan para sahabat. Karena apa? Karena para sahabat mendatangi para pedagang. Ya. Wataroku qaimah. Ketika Rasul naik di atas mimbar, para sahabat meninggalkan Rasul sendirian karena datang pedagang. Makanya jangan sampai kita dilengahkan dengan perdagangan. Ya, karena perdagangan itu kebanyakan melengahkan.
Dan Rasulullah SAW bersabda, ahabbu biqa'il ardi ilallahi masajiduha. Ahabbu biqa'il ardi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi, dan tempat yang paling Allah murkai adalah pasar-pasarnya. Maka Anda hati-hati ya, yang jadi pedagang, penjual, pembeli, hati-hati. Ya, karena banyak orang yang curang dalam perniagaan ini. Al-fujar tujar. Orang Arab bilang at-tujar fujar. Para pedagang itu kebanyakan adalah orang-orang yang rusak. Maka hendaklah kita takut kepada Allah. Jangan sampai menipu orang, mendolimi orang, menyembunyikan aib. Jangan sampai ya. Hanya kita harus belajar agama supaya kalau dagang kita nggak mendolimi orang. Makanya dalam riwayat fima makna Umar bin Khattab mengatakan la yadkhul fi suqina illa man tafaqaha fid din. Tidak boleh seorang masuk ke pasar kami kecuali orang yang faqih dalam agama. La yabi fi suqina illa man tafaqaha fid din. Kata Umar bin Khattab, tidak boleh masuk pasar kecuali orang yang paham agama. Saking khawatirnya Umar terjadi hal-hal yang melanggar aturan Allah dalam perdagangan. Makanya hendaklah kita belajar, terutama para pedagang. Hati-hati masalah hal haram itu harus diperhatikan. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, ya, kullu lahmin nabata min suhmin, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, nerakalah tempatnya. Maka hendaklah kita berhati-hati ya dalam berdagang, harus memperhatikan halal dan haram. Kemudian pelajaran nomor 3, al-wa'id asyadid liman la yabi'u wa la yashtari illa biyaminihi. Ancaman berat bagi orang yang selalu bersumpah, baik ketika menjual maupun membeli. Tidak menjual, tidak membeli kecuali dia selalu pakai sumpah. Gampang sumpah, ini nggak seneng. Allah nggak seneng sama orang seperti ini. Kemudian yang nomor 4, at-tanbi' ala anna dzam yu'azzam ma'akillatid da'i. Di sini disebutkan atau at-tanbi' ala anna dzam ya'dhum ma'akillatid da'i. Perlu diingat bahwa dosa dapat menjadi besar meskipun faktor pendorong untuk melakukannya kecil. Ya seperti tadi itu. Orang yang sudah tua berzina. Kan gak ada pendorongnya, gak ada syahwat yang memuncak, gak ada tenaga, tapi masih berzina. Padahal pendorongnya kecil. Beda dengan para pemuda, gagah, duitnya banyak. Kalau menikah, berzina, dosa besar, tapi wajar. Karena banyak faktor pendorongnya. Lah kalau ada orang sudah tua tapi masih berzina, ini fatal. Termasuk orang miskin sombong. Kalau orang kaya, dia sombong, dosa besar, tapi wajar. Tapi kalau ada orang miskin, sombong, ini kata orang Jawa keterlaluan. Kebacut kata orang Jawa. Artinya keterlaluan. Kemudian nomor 5, dhammul ladzi ya dhammul ladzi yahlifuna wa la yastahlifun. Ya, celaan bagi orang yang bersumpah padahal tidak diminta sumpahnya. Artinya gampang sumpah padahal tidak diminta sumpahnya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, poin yang nomor 6, sana'u sallallahu alaihi wasallam alal qurun ats-tsalatsa awil arba'a dzukira wa dzakara ma yahduts. Rasulullah memuji 3 generasi pertama atau 4 generasi pertama. Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ini dipuji oleh Allah. Mereka ini adalah orang-orang baik. Ya was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, tabi'un tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Kemudian poin yang nomor 7, dzammul ladzina yasyhadun wa la yastasyhadun. Celaan bagi orang yang bersaksi padahal tidak diminta persaksiannya. Padahal tidak diminta persaksiannya. Gampang bersaksi, gampang bersumpah. Yang nomor 8, qaunus salaf yadribuna sighar ala syahadati wal ahd. Para salaf dulu memukul anak-anak kecil karena memberikan kesaksian atau menyatakan sumpah. Kalau dikit-dikit sumpah, dikit-dikit mengobrol janji,
kalau ada anak kecil di zamannya para salaf melakukan itu, dipukuli sama bapak ibunya. Artinya membiasakan anak kecil untuk tidak gampang untuk bersumpah. Selesai itu yang bisa disampaikan. Bab masalah apa tadi? Memperbanyak sumpah dan itu tidak boleh, terlarang. Sampai sini ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Terima kasih banyak atas partisipasi antum semuanya. Dan terima kasih juga terhadap kru yang bertugas. Semoga kita semuanya senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah apa yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.